Ye Chuan yang mendengar orang tuanya dibawa oleh orang lain pun dengan marah berkata kepada Liu Xing, "Siapa yang membawa orang tuanya itu?" Dan dia yang babak belur sambil menangis karena mendapatkan siksaan dari Ye Chuan itu. Liu Xing pun berkata, kalau kemarin memang dia datang ke rumah keluarga Ye untuk mengambil uang 1 juta yang dijanjikan ayahnya itu. Tapi saat ia datang ke rumah Ye Chuan, Liu Xing berkata kalau dia melihat 3 sosok tinggi berjubah hitam muncul di rumahnya itu. Dan Ye Chuan yang mendengar itu pun tambah marah, karena omongan dari Liu Xing benar-benar tidak bisa dipercaya. Namun, Liu Xing yang sangat ketakutan pun berkata kalau dia tidak bohong sama sekali. Dan pada saat ia melihat kejadian itu, Liu Xing berkata kalau ayah dari Ye Chuan terlihat sedang berdebat tentang sesuatu dengan mereka. Di waktu tersebut, Liu Xing pun menjelaskan kepada Ye Chuan, kalau dia pas datang ke rumah Ye Chuan, dia yang melihat ayahnya sedang berdebat dengan 3 sosok yang tak dikenal itu. Ia yang mencoba mengupingnya pun diketahui oleh salah satu dari mereka, dan hanya dengan tatapannya saja, dirinya langsung kehilangan kesadaran, dan pada saat ia sadar kembali, Liu Xing berkata kalau orang tua Ye Chuan dan orang-orang berjubah hitam itu semuanya sudah menghilang. Ye Chuan pun lalu berkata kepada Liu Xing, bagaimana ia membuktikan kalau omongannya itu memanglah benar. Dan Liu Xing pun merangkak ke tempat bajunya itu berada, dan setelah mengambil sebuah surat yang ia temukan di rumah Ye Chuan, Liu Xing berkata kalau setelah mereka pergi dirinya menemukan surat tersebut, yang diketahui itu adalah surat yang ditinggalkan oleh orang tua Ye Chuan. Ye Chuan pun lalu merobek amplop surat tersebut, dan isi surat itu antara lain sebagai berikut, Xiao Chuan, dulu ayah mengira kau akan hidup sebagai seorang tukang jagal babi biasa, dan kita bertiga bisa menjalani hidup yang damai dan tenang. Namun, pada hari ketika kau mengatakan bahwa kau bisa melihat semua makhluk hidup sebagai babi, saat itu ayah tahu bahwa takdir sedang mempermainkan kita dengan kejam. Ibumu dan ayah tidak bisa lagi berada di sisimu. Mulai sekarang, kau harus menempuh jalanmu sendiri. Kau selalu menjadi anak yang pengertian, dan ayah percaya kau bisa menjaga dirimu. Jangan mencoba mencari kami. Kekuatanmu masih belum cukup. Kau tidak akan sanggup menghadapi mereka. Selama kau bisa hidup dengan bahagia dan bebas, itu sudah lebih dari cukup untuk kami. Setelah membaca surat tersebut yang memang dari ayahnya itu, Ye Chuan pun tak bisa membendung rasa sedihnya. Dan di waktu saat Ye Qiuan memberikan pesan lewat surat untuk anaknya itu, dia pun berkata kepada istrinya yang terlihat sangat sedih untuk tidak perlu mengkhawatirkan anaknya itu yang sudah beranjak dewasa, karena ia percaya kalau anaknya itu bisa melangkah di jalannya sendiri. Namun jika anaknya itu ingin mendaki ke puncak yang lebih tinggi, maka ia sebagai ayahnya akan menjadi pijakan di bawah kakinya itu. Dan jika anaknya itu lelah menumpahkan darah dan hanya ingin hidup sebagai orang biasa, maka ia sebagai ayahnya akan menanggung semuanya demi anak kesayangannya itu. Dan jika suatu hari tujuannya mencapai puncak sudah ia dapatkan, Ye Qiuan berkata kepada istrinya kalau anaknya itu pasti akan menemukan mereka. Dan kemudian mereka pun pergi dengan meninggalkan surat untuk Ye Chuan. Setelah tahu apa yang terjadi kepada kedua orang tuanya, Ye Chuan pun kembali pulang ke kediamannya, dan di sisi Liu Xing yang melihat itu, dia yang ditolong oleh anaknya untuk berdiri sambil berkata kalau dia akan membalaskan dendam ayahnya itu kepada Ye Chuan. Liu Xing yang marah pun berkata kepada anaknya yang bodoh itu, kalau dirinya saja yang tidak sanggup untuk mengalahkan Ye Chuan, bagaimana mungkin Liu Jinglong bisa membalaskan dendamnya itu? Dan setelah berkata kalau dia sendirilah yang akan membalaskan dendamnya itu, dia pun lalu mengambil handphonenya untuk menelepon sepupunya untuk membantu membalaskan dendamnya itu. Dan ternyata, sepupu dari Liu Xing adalah Tuan Lei Gang yang pernah dilukai oleh Ye Chuan di beberapa waktu yang lalu. Tuan Lei Gang yang mengangkat panggilan itu pun langsung mendapatkan permintaan pertolongan dari Liu Xing untuk membunuh seseorang yang telah membuat onar dengan keluarga Liu.
dan setelah bertanya siapa orang di Qingcheng yang berani untuk macam-macam dengan keluarga Liu, Liu Xing pun lalu memberitahu Tuan Lei Gang, kalau orang tersebut adalah seorang penjagal babi yang bernama Ye Chuan, yang hal itu pun mengingatkannya kepada anggota Nine Heavens yang telah melukainya itu, dan dengan tahu kalau itu adalah orang yang sama yang melukainya, dia yang memendam dendam kepada Ye Chuan itu pun berkata kepada Liu Xing, kalau dia akan membantunya untuk membunuh bocah kurang ajar itu. Sementara di sisi Ye Chuan yang sudah kembali ke rumahnya, dia yang sudah membersihkan kekacauan yang ada di rumahnya pun lalu mengambil item dari monster yang ia bawa untuk pergi ke tempat aliansi Nine Heavens. Karena tempat itulah satu-satunya yang bisa ia andalkan sekarang. Dan setelah ia bisa mencari orang tuanya dengan kekuatannya sendiri, tidak peduli orang tuanya itu ada di mana, Ye Chuan berkata kalau dia akan menemukan mereka, dan mengetahui dari perkataan Liu Xing yang hanya dengan tatapannya saja bisa membuat seseorang tak sadarkan diri. Ye Chuan beranggapan kalau orang berjubah hitam itu mempunyai kekuatan yang di luar nalar, sehingga Ye Chuan pun bertanya-tanya, apa yang ayah dan ibunya lakukan sampai bisa terlibat dengan orang sekuat itu. Tak Ye Chuan sadari, dia yang melangkah terus sambil memikirkan kedua orang tuanya itu pun sampai di tempat Master Tai Sin berada, dan Master Tai Sin yang ada di depan bengkel besinya. Melihat Ye Chuan akan melewati tempatnya itu pun ia lalu memanggil Ye Chuan yang terlihat sedang merenung dan kemudian bertanya, apakah pisau yang ia buat masih bekerja dengan baik, dan Ye Chuan pun mengiyakannya, dan melihat Ye Chuan membawa sebuah item. Master Tai Sin pun bertanya tentang item tersebut, dan setelah Ye Chuan memperlihatkan item itu, Master Tai Sin pun sangat terkejut, karena item itu adalah kaki dari monster Golden Venom Spider, dan dengan item itu, Master Tai Sin berkata kalau ia bisa membuat Ye Chuan memperkuat pisau jagalnya itu dengan sihir. Mendengar hal itu, Ye Chuan pun bertanya bagaimana cara meningkatkannya, dan Master Tai Sin pun berkata, kalau Golden Venom Spider tersebut mempunyai dua atribut Gold dan Poison, dan dirinya yang bisa mengekstrak salah satunya lalu meresapkannya ke dalam pisau jagal milik Ye Chuan itu. Master Tai Sin berkata kalau pisau jagalnya itu akan mendapatkan efek tambahan. Ye Chuan lalu bertanya, kenapa tidak memasang keduanya saja? Tapi Master Tai Sin berkata, begitu salah satu atribut diekstrak dan diperbaiki, atribut yang lain akan menghilang, dan kebetulan karena suasana hatinya sedang dalam keadaan baik, Master Tai Sin berkata kalau dia akan secara cuma-cuma membantu Ye Chuan untuk meningkatkan senjata pisau jagalnya itu. Sambil berjalan ke tempat tungku penempaan, Master Tai Sin pun bertanya tentang atribut apa yang diinginkan oleh Ye Chuan, dan dengan polosnya, Ye Chuan meminta atribut emas, karena senjata beratribut emas lebih mahal jika ia akan menjualnya, dan meski alasannya itu benar-benar sangatlah di luar nalar, tapi Master Tai Sin berkata kalau pilihan Ye Chuan benar-benar sudahlah tepat, dan setelah mengekstraknya lalu mencampurkan ke senjata pisau jagalnya itu. Setelah beberapa puluh menit ditempa oleh Master Tai Sin, akhirnya senjata itu pun sudah siap untuk digunakan. Setelah berterima kasih kepada Master Tai Sin yang sudah meningkatkan senjata pisau jagalnya itu, meski tampilannya bagus, Ye Chuan bertanya efek dari senjatanya itu, dan Master Tai Sin pun berkata, kalau senjata yang sudah ditingkatkan biasanya aktif setelah sejumlah serangan tertentu, dan untuk atribut Gold, biasanya pemicunya adalah critical hit, yang hal itu pun membuat Ye Chuan merasa senang, karena jika digabungkan dengan sistem talent miliknya itu, akan menjadi kritikal di atas kritikal. Ye Chuan yang mencoba untuk melihat efek dari senjatanya itu, dia pun mencoba memperagakan beberapa tebasan menggunakan senjata pisau jagalnya yang sudah ditingkatkan itu, dan setelah beberapa tebasan telah ia lakukan, senjatanya pun lalu mengeluarkan cahaya keemasan, dibarengi dengan pemberitahuan sistem yang menyampaikan, kalau senjatanya itu yang berhasil ditingkatkan mendapatkan kemampuan baru yaitu Blessing yang masih berlevel 1,
dengan kegunaannya sebagai passive skill. Jika Ye Chuan sudah melakukan 9 tebasan kepada targetnya itu, tebasan ke-10 akan memberikannya 200% damage. Dan seiring bertambahnya level skill, jika level dari kemampuan blessing yang didapat oleh Ye Chuan terus bertambah, hal itu akan meningkatkan critical damage dan mengurangi jumlah serangan untuk aktivasinya. Ye Chuan yang merasa senang pun berterima kasih kepada Master Tai Xin, dan jika suatu saat Master Tai Xin membutuhkan bantuannya, Ye Chuan berkata kalau dia pasti akan membantunya, dan kemudian, Ye Chuan pun meninggalkan tempat tersebut untuk melanjutkan perjalanannya ke tempat aliansi Nine Heavens. Setelah Ye Chuan sampai di tempat tujuannya, sebelum ia memasuki markas aliansi Nine Heavens, Ye Chuan terlebih dahulu harus mendaki tangga menuju tempat itu berada, dan di perjalanannya itu, tak disangka berpapasan dengan kepala sekolah Akademi King Cheng, dengan ia yang bertanya kepada Ye Chuan, apa yang sedang ia lakukan di tempat tersebut. Ye Chuan yang berpapasan dengan kepala sekolah King Cheng juga bertanya, apa yang dilakukan kepala sekolah King Cheng di tempat tersebut, dan kepala sekolah yang diketahui dia bernama Ye pun berkata, kalau dia datang ke aliansi Nine Heavens untuk merekomendasikan murid-murid dari akademinya itu, dan melihat Ye Chuan ada di tempat tersebut, kepala sekolah Ye hanya bisa meminta maaf kepada Ye Chuan, karena dia yang tak ada di daftar rekomendasinya karena ia hanya profesi kehidupan saja. Dia tidak bisa merekomendasikan Ye Chuan, karena ia hanya merekomendasikan kelas combat saja untuk direkrut ke perkumpulan yang bergengsi. Namun meski begitu, aliansi Nine Heavens tidak menerima satu pun dari murid yang ia rekomendasikan. Bahkan Su Lingxuan yang dianggap murid yang jenius, dirinya juga tidak diterima oleh aliansi Nine Heavens. Setelah mengatakan tujuannya, kepala sekolah Ye pun bertanya tentang tujuan Ye Chuan datang ke tempat tersebut, dan sambil memperlihatkan kantong kain yang ia bawa, Ye Chuan berkata kalau ia hanya sedang mendaki gunung sambil membawa beban hanya untuk berlatih saja. Namun setelah ia menyemangati Ye Chuan yang hanya mempunyai life class saja yang susah untuk menaikkan levelnya itu dan menyuruh Ye Chuan untuk menjadi penjagal babi saja, Ye Chuan yang berkata kalau dia akan menuruti apa yang dikatakan oleh kepala sekolahnya itu. Pada saat mereka melewati satu sama lain, kepala sekolah pun merasakan aura yang sangat besar dari dalam tubuh Ye Chuan, sehingga ia pun bertanya tentang ranah yang dimiliki oleh Ye Chuan itu. Ye Chuan pun berkata, kalau dia sudah berada di ranah Climbing Pond Realm tingkat pertama, yang hal itu pun membuat kepala sekolah Ye sangatlah terkejut, karena dalam beberapa hari saja, Ye Chuan bisa meningkatkan levelnya itu, bahkan dibandingkan dengan Su Lingxuan yang berada langsung di bawah bimbingannya yang masih berada di ranah Apprentice tahap ke-9. Ye Chuan benar-benar orang yang sangat gila, karena untuk mencapai levelnya itu, Ye Chuan harus membantai setidaknya 100.000 babi untuk menaikkan levelnya itu. Melihat kepala sekolahnya hanya berdiam diri saja, Ye Chuan pun bertanya apakah masih ada yang perlu dibicarakan lagi, dan dengan semangatnya yang menggebu-gebu, kepala sekolah Ye pun berkata kepada Ye Chuan, kalau dia ingin mengundangnya untuk ikut turnamen masuk perguruan tingkat tinggi, dan Ye Chuan yang bertanya bukankah itu hanya untuk para elit dari combat class saja. Setelah membenarkan hal itu dan biasanya tidak ada live class yang memenuhi syarat untuk mengikuti turnamen itu. Tapi Ye Chuan yang sudah berada di ranah Climbing Pond Realm tingkat pertama adalah pengecualian. Meski sebelumnya ia sudah mengangkat Liu Jinglong dan Su Lingxuan sebagai kandidat untuk mengikuti turnamen itu, tapi karena Liu Jinglong mengalami cedera dada dan jiwanya terluka cukup parah, kepala sekolah Ye berkata kalau Liu Jinglong tidak bisa ikut turnamen tersebut, namun tak sepengetahuan kepala sekolah Ye, kalau apa yang menimpa Liu Jinglong adalah perbuatan dari dirinya. Walaupun Su Lingxuan mungkin bisa merebut peringkat pertama dengan kekuatannya, kompetisi tersebut dinilai berdasarkan poin tim. Kalau murid lainnya tidak bisa menembus peringkat 10 besar, sekuat apapun satu orang,
Kepala sekolah Ye berkata kalau reputasi akademi tetap tidak akan terselamatkan, dan pada akhirnya, mereka tetap akan berada di dasar papan peringkat dan bahkan tidak akan masuk daftar kehormatan. Dan mendengar perkataan kepala sekolahnya itu, Ye Chuan pun bertanya apa hubungannya dengan dirinya, dan sambil memegang pundak Ye Chuan, kepala sekolah Ye berkata, selama Ye Chuan mau ikut bertanding dan berhasil masuk ke 3 besar, apapun yang diinginkan Ye Chuan, kepala sekolah Ye berkata kalau dia akan mengabulkan semua keinginan Ye Chuan tersebut. Mendengar perkataan kepala sekolah Ye tersebut, Ye Chuan pun berpikir, apa yang paling ia butuhkan sekarang, dan setelah berpikir sejenak, Ye Chuan pun meminta kepala sekolah Ye untuk memberikannya 500.000 koin, dan kepala sekolah Ye pun menyanggupinya, jika Ye Chuan bisa masuk ke 3 besar dalam turnamen tersebut, dan melihat Ye Chuan hanya berada di kelas non-tempur, meskipun level yang dimiliki oleh Ye Chuan sedikit lebih tinggi. Memimpikannya posisi ke 3 besar di antara tim tempur penuh itu murni hanyalah khayalan semata. Dan ketika Ye Chuan gagal di turnamen tersebut, dirinya tidak perlu membayar uangnya juga. Namun ternyata, Ye Chuan juga membutuhkan senjata roh bertipe penyimpan, yang hal itu pun membuat kepala sekolah Ye terlihat sedikit keberatan dengan permintaan Ye Chuan itu. Karena senjata roh tipe penyimpan adalah hadiah untuk para siswa paling berprestasi setiap tahun, serta juga nilainya sangat tinggi. Dan pada saat ia akan melanjutkan perkataannya kembali, Ye Chuan yang tahu kalau kepala sekolah Ye tidak bisa menyanggupi permintaannya, dia pun pergi dari tempat tersebut sambil berkata, kalau apa yang sudah mereka bicarakan itu untuk melupakan semuanya. Kepala sekolah Ye yang melihat Ye Chuan akan pergi meninggalkannya pun lalu meraih tangannya dan berkata, kalau dia akan mengabulkan semua keinginannya itu. Namun dengan satu syarat, kalau Ye Chuan bisa masuk ke 3 besar dalam turnamen tersebut, dan setelah Ye Chuan menyanggupinya, akhirnya mereka pun berpisah untuk melanjutkan kepentingan mereka masing-masing. Setelah sampai di gerbang pintu aliansi Nine Heavens, salah satu penjaga di tempat tersebut pun bertanya tentang keperluan Ye Chuan datang ke tempat itu. Dan setelah memperkenalkan dirinya dan berkata kalau ia ingin bertemu dengan Nona Jiang, dia yang merasa kalau omongan dari Ye Chuan itu lucu pun lalu tertawa terbahak-bahak, karena ia pikir, tidak semua orang bisa bertemu dengan Nona Jiang selaku putri dari pemimpin aliansi Nine Heavens. Namun tak berselang lama, Nona Jiang pun muncul dan menyambut Ye Chuan dengan senyum manisnya itu. Dan kemudian mengajaknya masuk sambil merangkulnya, yang hal itu pun membuat penjaga gerbang itu merasa sangat terkejut. Di perjalanannya itu, Nona Jiang pun menjelaskan secara detail tempatnya itu. Terdapat tempat-tempat yang difungsikan secara keperluannya masing-masing. Seperti di Menara Selatan, tempat tersebut adalah arena tempat tinggal, sedangkan di Menara Utara adalah bagian umum, dan di Menara Timur adalah ruang makan, dan Menara Barat adalah lapangan pelatihan. Selain itu, penerimaan misi, penukaran hadiah, dan area rekreasi semuanya berada di Menara Utara, yang hal itu pun membuat Ye Chuan terlihat terkejut. Karena di dalam aliansi Nine Heavens terdapat tempat-tempat yang sangat menakjubkan. Pada saat Nona Jiang akan mengajak Ye Chuan untuk mendaftar terlebih dahulu, tak diduga Paman Qian pun datang dari arah belakang, dan setelah menyambut Ye Chuan yang akhirnya ia datang ke aliansi mereka, dia pun secara terang-terangan mengajaknya pergi ke Menara Utara, karena di tempat tersebut terdapat gadis-gadis pijat yang semuanya kelas atas. Namun Nona Jiang yang ada di sampingnya itu, dia pun memberikan pukulan telak ke arah kepalanya itu sambil berkata, kalau Paman Qian jangan pernah mencoba merusak moral dari Ye Chuan, dan menyuruhnya untuk mengambil hadiah anggota baru yang telah ia siapkan untuk Ye Chuan. Dan Paman Qian yang pergi dengan suasana hati yang buruk, dia pun berkata kepada Nona Jiang, kalau dia benar-benar tidak memahami isi pemikiran laki-laki. Setelah mereka sampai di Menara Utara, tepatnya di arena penerimaan,
Penjaga tempat tersebut pun terlihat terkejut karena Nona Jiang datang ke tempat itu. Dan ketika Nona Jiang memintanya untuk membuatkan Ye Chuan sebuah black card, dia pun tambah terkejut, karena black card adalah kartu akses tingkat tinggi mereka. Karena kartu itu bisa digunakan oleh pemiliknya untuk masuk secara gratis ke arena manapun di markas aliansi Nine Heavens. Dan setelah bertanya apakah Nona Jiang yakin untuk membuatkan tamunya itu sebuah black card yang dimintanya itu. Dengan tegas Nona Jiang berkata kalau ia tetap akan memintanya untuk membuatkan black card untuk tamunya itu. Penjaga itu pun lalu meminta Ye Chuan untuk mendaftarkan informasi pribadinya, dan setelah beberapa saat dan black card itu sudah jadi, kartu itu pun diberikan kepada Ye Chuan sambil memberikan selamat, karena mulai di detik itu, Ye Chuan secara resmi menjadi anggota aliansi Nine Heavens. Dan Ye Chua yang mengetahui kalau ada tingkatan di kartu setiap anggota aliansi Nine Heavens, dia pun bertanya kepada Nona Jiang, kenapa ia memberinya kartu black card tersebut. Nona Jiang pun berkata, meski di aliansi Nine Heavens seluruh izin ditentukan oleh poin kontribusi, yang poin tersebut diperoleh melalui penyelesaian misi untuk aliansi, dan hanya mereka yang memiliki 100.000 poin kontribusi yang memenuhi syarat untuk mendapatkan black card tersebut. Tapi untuk Ye Chuan, Nona Jiang berkata kalau itu adalah pengecualian, karena dirinya yang secara pribadi merekrut Ye Chuan, dan juga memberikan kontribusi besar selama pertempuran melawan aliansi Thunder Lion. Secara alami Ye Chuan sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan kartu tersebut, dan yang lebih penting, sambil bersandar ke pangkuan Ye Chuan, Nona Jiang berkata kalau ia menaruh harapan besar kepada Ye Chuan. Namun tak sepengetahuan Nona Jiang, kalau apa yang sekarang ia lakukan membuat Ye Chuan sangatlah jijik. Tak berselang lama, Paman Qian pun datang, sehingga membuat Nona Jiang merasa malu dengan apa yang ia lakukan kepada Ye Chuan tersebut, dan dengan tergesa-gesa, Paman Qian pun memberikan hadiah khusus kepada Ye Chuan yang secara pribadi sudah disiapkan oleh Nona Jiang. Karena menurut Paman Qian, hadiah itu adalah hadiah yang jauh lebih mewah daripada hadiah yang diterima oleh pendatang baru lainnya. Dan mendengar itu, Ye Chuan pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Nona Jiang. Setelah berkata kepada Paman Qian kalau dia sendiri yang akan membawa Ye Chuan ke arena tempat tinggal, setelah beberapa saat mereka berjalan, tak diduga Nona Jiang membawa Ye Chuan ke tempat yang bernama Nether Demon Spring, dan setelah memasuki tempat itu, Ye Chuan yang kebingungan pun bertanya kepada Nona Jiang, bukankah Nona Jiang akan membawanya ke tempat tinggal yang ada di Menara Selatan? Namun karena Ye Chuan mengalami luka pada saat melawan aliansi Thunder Lion, setelah membuka pakaiannya, Nona Jiang mengajak Ye Chuan untuk berendam di tempat tersebut, untuk memulihkan luka yang ia terima itu. Ye Chuan yang menuruti apa yang dikatakan oleh Nona Jiang pun lalu membuka bajunya dan memasuki kolam penyembuh itu, dan Nona Jiang yang melihat luka yang baru diterima oleh Ye Chuan di tubuhnya itu, dia pun lalu menghampirinya dan kemudian bertanya apakah tadi malam Ye Chuan mengalami hal yang bahaya. Dan setelah merendamkan sekujur tubuhnya itu, Ye Chuan meminta Nona Jiang untuk tidak terlalu khawatir, karena luka tersebut hanya diakibatkan kecelakaan sepele saja. Di suasana yang hening itu, Nona Jiang pun berterima kasih kepada Ye Chuan, karena di pertempuran dengan aliansi Nine Heavens, Ye Chuan sudah membantu mereka, karena jika Ye Chuan tidak ada di tempat tersebut, Nona Jiang berkata kalau item kulit monster Windfire Eve pasti sudah direbut oleh aliansi Thunder Lion, dan sambil merendamkan mulutnya, Ye Chuan berkata kalau Nona Jiang memang ingin berterima kasih kepadanya. Dia hanya meminta Nona Jiang untuk menjauhinya saja, yang hal itu pun tak bisa didengar oleh Nona Jiang, karena Ye Chuan berkata seperti itu di dalam air. Nona Jiang pun lalu meminta Ye Chuan untuk membuka hadiah yang ia berikan kepadanya itu. Karena berkultivasi di dalam Nether Demon Spring akan jauh lebih efektif. Dan setelah membuka kotak hadiah yang diberikan oleh Nona Jiang,
Nona Jiang pun menyuruh Ye Chuan untuk memakannya langsung, karena item itu akan membantunya lebih kuat dan tangguh. Dan setelah menelan item itu yang rasanya seperti coklat manis, tak berselang lama gelombang aura yang terpancar di dalam tubuhnya pun bergejolak hebat, dan Ye Chuan yang kebingungan dengan apa yang sedang terjadi, Nona Jiang pun akhirnya memberitahu Ye Chuan, kalau item yang ia makan adalah pil Vajra, yang disempurnakan oleh alkemis tingkat tinggi dari aliansi Nine Heavens, yang kegunaannya secara permanen dan signifikan bisa memperkuat physical constitution yang dimiliki Ye Chuan, yang meningkatkan ketiga atribut Ye Chuan itu. Dengan apa yang dikatakan oleh Nona Jiang itu, pemberitahuan sistem pun muncul dengan memberitahukan, kalau atribut strength, agility, dan spirit masing-masing meningkat sebanyak 20 poin, ditambah dengan hadiah kedua yang diberikan oleh Nona Jiang, yaitu high grade passive skill yang bernama Golden Bell Shield, yang kegunaannya dapat aktif setiap saat, dan menahan satu serangan fatal, dan setelah hancur, meski tidak bisa diaktifkan lagi selama 12 jam. Tapi setelahnya Ye Chuan bisa mengaktifkan skill pasif itu kembali. Nona Jiang yang melihat Ye Chuan sudah mengaktifkan skill pasif dari Golden Bell Shield itu, Nona Jiang berkata kalau itu sebagai hadiah pengganti dari armor Golden Scarlet Soft yang dimiliki oleh Ye Chuan yang telah hancur saat bertarung dengan aliansi Thunder Lion, yang hal itu membuat sedikit tidak nyaman untuk Ye Chuan. Karena dengan hadiah pemberian yang diberikan oleh Nona Jiang tersebut, Ye Chuan berkata kalau dia tidak tahu bagaimana ia membalas kebaikannya itu. Dikarenakan membutuhkan sekitar sebulan penuh untuk menempa kulit Wind Fire Eve menjadi Fire Resistant Armor, Nona Jiang cuman meminta Ye Chuan untuk pergi bersama mereka untuk menantang Flameblade King saja. Dan mendengar itu, Ye Chuan pun bertanya kepada Nona Jiang, berapa orang yang mereka miliki serta berapa juga persentase dalam menaklukkan Flameblade King yang akan mereka lakukan itu. Dan mendengar Nona Jiang berkata kalau hanya 10% saja untuk keberhasilan misi mereka, Ye Chuan pun berkata, bukankah itu sama saja kalau mereka hanya mengantarkan nyawa mereka? Dan dengan status Nona Jiang sebagai putri dari pemimpin aliansi Nine Heavens, bukankah misi tersebut terlalu besar untuk seorang pewaris ketua aliansi Nine Heavens? Justru karena ia putri dari pemimpin aliansi Nine Heavens, kalau dia benar-benar harus pergi, karena Nona Jiang merasa, kalau dia tidak ingin hidup selamanya di bawah bayang-bayang ayahnya itu, dan kalau ia tidak bisa membuktikan kemampuannya itu, Nona Jiang berkata kalau dia lebih baik memilih untuk mati saja. Karena pada saat ia masih kecil, ia merasa kalau ia benar-benar sangat diremehkan oleh para anggota aliansi Nine Heavens. Karena mereka yang menganggap ayahnya itu yang seorang pemimpin yang sangat hebat dan malah mempunyai penerusnya sebagai seorang perempuan. Orang-orang di sekitar menganggapnya sebagai orang yang bodoh, yang hanya mempermalukan ayahnya yang dihormati banyak orang. Yang hal itu pun membuat Ye Chuan teringat dengan perkataan Jia Wan yang memandang Nona Jiang sebelah mata. Yang hal itu menyadarkannya suatu hal. Kalau di tempat yang dipenuhi para ahli seperti di aliansi Nine Heavens pun, bahkan putri dari pemimpin aliansi tidak bisa menghindari keraguan. Melihat Ye Chuan terdiam, Nona Jiang pun bertanya kepada Ye Chuan, apakah dirinya takut? Dan sambil tersenyum Ye Chuan berkata, kalau seperti apa yang telah ayah dan ibunya pernah bilang kepadanya, jika ia sudah berbuat janji kepada seseorang, dirinya harus menepati janjinya itu, dan Nona Jiang yang merasa kalau Ye Chuan adalah orang yang baik serta perjaka. Dia pun lalu memeluknya sambil berkata, kalau di misi itu mungkin mereka akan mati. Jika ada sesuatu yang diinginkan oleh Ye Chuan, Nona Jiang berkata kalau dia akan memenuhi keinginannya itu. Namun Ye Chuan yang merasa jijik dengan apa yang dilakukan oleh Nona Jiang, setelah mendorongnya dan kemudian berencana meninggalkan tempat tersebut, Ye Chuan berkata kalau dia tidak boleh mati dulu, karena ada hal yang jauh lebih penting yang harus ia selesaikan. Pada saat Ye Chuan membuka pintu masuk tempat itu,
Tak diduga Paman Qian ada di balik pintu itu sedang menguping pembicaraan mereka. Dan Nona Jiang yang mengikuti Ye Chuan di arah belakangnya. Dia pun bertanya kepada Paman Qian, apa yang sedang ia lakukan di tempat tersebut, dan dia yang kebingungan pun memberikan alasan, kalau dia datang ke tempat tersebut untuk mengobati lukanya itu. Namun karena tempat itu sedang dipakai oleh mereka berdua, Paman Qian pun berkata kalau dia akan datang kembali di waktu yang berbeda. Sebelum meninggalkan mereka, Ye Chuan pun meminta Paman Qian untuk berhenti sebentar, karena ia punya satu permintaan kepada Paman Qian, yaitu menjadi lawan tanding untuk pelatihannya, dan mendengar permintaan itu, Paman Qian pun menyetujuinya. Namun karena ranah mereka terpaut jauh, Paman Qian berkata kalau Ye Chuan mungkin akan menderita cukup parah jika ia mendapatkan luka dari serangannya, dan di sisi Nona Jiang, melihat kepribadian yang dimiliki Ye Chuan, dia pun merasa yakin kalau Ye Chuan memiliki potensi yang tidak terbatas. Setelah mereka sampai di Menara Barat, tepatnya di lapangan latihan, sebelum latihan itu dilakukan, Ye Chuan pun berkata dalam hatinya, kalau hanya dengan menjadi kuat dirinya bisa bertemu dengan kedua orang tuanya lagi. Dengan meminta orang tuanya untuk bertahan sedikit lebih lama, Ye Chuan berkata kalau dia akan menjemput mereka setelah ia siap, dan dengan mencabut pisau jagalnya itu, Ye Chuan berkata kepada Paman Qian untuk jangan menahan diri. Karena dengan pertarungan mempertaruhkan nyawanya itu, hal tersebut bisa membuat ia mengeluarkan kekuatan sampai batasannya. 9 hari pun sudah berlalu, di latihan tersebut dengan Paman Qian, Nona Jiang yang datang membawakan sarapan untuk mereka pun berkata dalam hatinya, kalau dua orang gila bertarung itu, setiap hari selain makan dan tidur, mereka cuman bertarung di tempat tersebut tanpa henti. Namun di balik itu, Nona Jiang merasa kagum, karena mereka berdua bisa membuat orang-orang merasa bisa diandalkan. Di sisi pertarungan antara Ye Chuan dan Paman Qian, dengan Ye Chuan yang terus menyerang dan Paman Qian yang menahan serangan itu, melihat kecepatan serangan Ye Chuan mulai melambat, Paman Qian pun menyuruhnya untuk mempercepat lagi serangannya itu. Dan setelah serangan ke-9 Ye Chuan mengarahkan ke arahnya, Paman Qian yang melihat celah pun mencoba menyerang balik. Namun sebelum serangan itu mengenai Ye Chuan, ia pun tanpa menghiraukan serangan itu mencoba untuk menyerang Paman Qian dengan kemampuan Valenstar-nya. Karena meski ia terkena serangan dari Paman Qian, Ye Chuan yang mempunyai skill pasif dari skill Golden Bell Shield pun beranggapan kalau skill pasif itu akan menyelamatkannya dari serangan fatal Paman Qian. Dan melihat Ye Chuan tidak menghindari serangannya itu, Paman Qian pun merasa panik kalau Ye Chuan akan mati dengan serangan telaknya itu. Dan tepat seperti dugaannya, serangan yang dilancarkan oleh Paman Qian itu hanya menghancurkan barrier dari skill Golden Bell Shield yang diberikan oleh Nona Jiang atas hadiah perekrutan pendatang baru dari anggota Nine Heavens. Dan dengan Ye Chuan yang sudah siap untuk menyerang Paman Qian dengan serangan Valenstar-nya itu, pada saat serangan itu dilancarkan dan ditahan oleh Paman Qian yang terlihat sangat kesusahan karena kuatnya serangan tersebut, hal itu pun menimbulkan tekanan yang sangat besar, sehingga pertarungan mereka pun membuat para anggota Nine Heavens yang lain yang melihat pertandingan mereka pun terlihat sangat terkejut, karena Paman Qian yang mereka anggap sebagai salah satu orang yang kuat di tempat tersebut, Ye Chuan selaku pendatang baru bisa bertarung seimbang dengan Paman Qian hanya dalam kurun waktu beberapa hari saja. Dengan berakhirnya serangan itu yang menimbulkan kerusakan parah di tempat sekitar mereka, serangan itu juga membuat senjata milik Paman Qian hancur terpotong-potong karena kuatnya serangan Ye Chuan itu, yang hal itu juga menandakan berakhirnya latihan tanding antara mereka berdua. Sekaligus Paman Qian meminta ganti rugi kepada Ye Chuan atas senjatanya yang dihancurkan olehnya itu. Namun, sambil menggaruk-garuk rambut kepalanya, Ye Chuan benar-benar minta maaf kepada Paman Qian itu, karena ia tidak punya uang sama sekali. Ye Chuan berkata kalau dia tidak bisa mengganti senjatanya yang telah hancur itu.
Setelah melihat pertarungan mereka berdua telah selesai, Nona Jiang pun memanggil mereka untuk sarapan terlebih dahulu. Dan sementara di sisi Paman Qian, dia yang meratapi senjatanya yang hancur oleh serangan Ye Chuan itu, dia berkata dalam hatinya dengan mengatakan, kalau serangan Ye Chuan benar-benar sangatlah gila, karena senjata roh terkuatnya saja tidak bisa menahan serangannya itu. Di sisi Ye Chuan, dia yang melihat Nona Jiang datang membawa sarapan untuk mereka pun bertanya tentang menu untuk hari ini yang disediakan untuk mereka. Namun berbeda terbalik dari Paman Qian, dia yang terlihat sedih pun mengadu kepada nonanya itu, kalau senjata kesayangannya yang termasuk senjata roh kelas atas, harus hancur hanya karena latihan tanding dengan Ye Chuan itu. Dan melihat Paman Qian terus merengek tentang senjatanya yang telah hancur, Nona Jiang pun berkata, kalau dia akan membawa Paman Qian ke gudang senjata roh setelahnya, untuk menggantikan senjata yang hancur dalam latihan di hari itu. Setelah makanan untuk mereka sudah disajikan, mereka berdua pun tanpa ragu langsung melahap makanan itu bersama-sama, dan Nona Jiang yang melihat ke arah Ye Chuan yang sedang makan, dia pun berkata, kalau Ye Chuan jelas sudah jauh lebih kuat dibandingkan dengan ia yang baru bertemu dengannya. Dan melihat kekuatannya itu, menantang Flame Blade King menurut Nona Jiang mungkin itu bisa mereka selesaikan. Ketika waktu makan itu sedang berlangsung, Ye Chuan lalu berkata kepada Nona Jiang, kalau besok ia akan pergi keluar untuk melakukan sesuatu hal. Dan Nona Jiang yang bertanya apa yang akan dilakukan oleh Ye Chuan itu, Ye Chuan pun menjawabnya dengan mengatakan, kalau ia yang sudah membuat janji dengan kepala sekolah Ye atau bisa dipanggil juga kepala sekolah Zhao untuk mengikuti ujian. Ye Chuan berkata kalau ia tidak bisa mengingkari janji itu dan akan kembali ke aliansi Nine Heaven dalam beberapa hari. Tetapi, Paman Qian yang tidak bisa membiarkan hal itu yang akan membuatnya kehilangan rekan latihannya. Dia pun meminta Ye Chuan untuk tidak usah pergi saja, dan membujuknya untuk melakukan latihan saja di tempat tersebut dengan dirinya. Namun Nona Jiang yang ada di samping mereka, langsung memukul kepala Paman Qian, karena tindakannya itu malah menempatkan Ye Chuan dalam posisi yang sulit. Nona Jiang pun menyetujui keinginan dari Ye Chuan tersebut, serta memintanya untuk berhati-hati dan akan menunggunya untuk kembali lagi di aliansi Nine Heavens, dan di keesokan harinya, mereka berdua pun mengantar kepergian Ye Chuan untuk mengikuti ujian tersebut, dan sambil melihat Ye Chuan yang meninggalkan mereka, Paman Qian berkata kepada Nona Jiang, kalau sejujurnya ia sangat menyukai Ye Chuan itu, karena kekuatannya benar-benar layak untuk diakui, dan jika membawa Ye Chuan ke tempat itu, menurut nonanya itu, apa yang akan terjadi? Dan Nona Jiang pun berkata, kalau mereka bisa kembali hidup-hidup dari lembah Cutian, maka itu akan membuktikan bahwa kekuatan yang dimiliki oleh Ye Chuan memang layak untuk pergi ke tempat itu, yang belum diketahui. Tempat apa yang dibicarakan oleh Nona Jiang dan Paman Qian tersebut. Setelah beberapa waktu berlalu, Ye Chuan yang sudah sampai di gerbang sekolah pun terlihat dengan siswa yang lain sedang menunggu siswa terakhir yaitu Su Lingxuan. Dan tidak berselang lama, Su Lingxuan pun datang, dengan ia yang terlihat sok kuat dan sombong. Pada saat ia melihat Ye Chuan ada di tempat tersebut, Su Lingxuan pun merasa sangat kesal, karena ia pikir, kalau Ye Chuan terus saja mengikutinya untuk mencari perhatiannya, dan di sisi temannya itu, tanpa basa-basi langsung menuduh Ye Chuan yang datang ke tempat tersebut menggunakan trik murahan untuk mendekati Su Lingxuan lagi. Namun Ye Chuan yang sudah muak dengan pemikiran ekstrim dari mereka pun lalu meninju tiang dinding yang ada di sampingnya sambil berkata kepada wanita itu, kalau ia tidak mau senasib dengan tiang dinding yang ia tinju itu, Ye Chuan menyuruhnya untuk pergi dari hadapannya, yang hal itu pun membuatnya ketakutan. Ye Chuan yang menghancurkan tiang dinding yang ada di sebelahnya pun membuat perhatian dari siswa yang lain, dan perempuan itu yang mencoba mengadu ke Su Lingxuan pun berkata, kalau dia telah ditindas oleh Ye Chuan, selagi ia ingin mengusirnya dari tempat tersebut,
Demi kebaikan Su Lingxuan agar tidak terus-terusan diganggu oleh sampah tak berguna itu. Dan Su Lingxuan yang terhasut pun berkata kepada Ye Chuan, kalau dia yang sudah beberapa kali berkata kepadanya untuk tidak mengganggunya lagi. Meski Ye Chuan pamer dengan kekuatannya itu, Su Lingxuan berkata kalau dia tidak akan menaruh perhatian lebih kepada Ye Chuan. Dengan hanya sekali tebasannya saja, Su Lingxuan juga berhasil memotong tiang beton itu dengan sangat mudahnya. Dan kemudian Ye Chuan pun berkata, kalau dia datang ke tempat tersebut karena kepala sekolah Zhao telah mengundangnya untuk ikut turnamen masuk perguruan tinggi, dan sama sekali tidak ada hubungan dengan Su Lingxuan itu. Namun Su Lingxuan yang tak mempercayai itu pun berkata, kalau apa yang dikatakan oleh Ye Chuan benar-benar sangat mustahil. Karena Ye Chuan yang dianggap sebagai kunang-kunang berani menantang rembulan yang terang. Yang artian peribahasa itu adalah Ye Chuan yang dianggap orang lemah, tidak mungkin bersaing dengan mereka yang sudah kuat. Namun tak berselang lama, kepala sekolah Zhao pun datang dan berkata kepada Su Lingxuan, kalau apa yang dikatakan oleh Ye Chuan memanglah benar, dan mulai di detik itu, kepala sekolah Zhao berkata kalau Su Lingxuan akan dalam satu tim dengan Ye Chuan untuk memenangkan turnamen tersebut. Yang hal itu pun membuat Su Lingxuan merasa terkejut. Namun dengan berbisik-bisik kepala sekolah Zhao berkata kepada Su Lingxuan, kalau ia mengajak Ye Chuan hanya untuk pembandingnya saja, agar kekuatan Su Lingxuan bisa terlihat menonjol dari mata para juri. Mendengar hal itu, Su Lingxuan pun akhirnya menyetujui apa yang dikatakan oleh kepala sekolah Zhao, dan kemudian berkata kepada Ye Chuan, kalau bukan karena Liu Jinglong terluka, Ye Chuan tidak mungkin mengikuti turnamen tersebut dan mengingatkan Ye Chuan juga, kalau ia jangan pernah menyeretnya ke dalam masalah yang nanti akan ia alami. Dan di sisi kepala sekolah Zhao, dia yang menghampiri Ye Chuan pun sambil menepuk pundaknya. Ia berkata untuk jangan melupakan kesepakatan yang telah mereka buat itu. Di perjalanan menuju tempat turnamen itu, kepala sekolah Zhao pun berkata kepada para murid yang ia bawa, kalau babak penyisihan akan segera dimulai, dan dia juga yang sudah memasukkan data mereka untuk mengikuti turnamen tersebut. Kepala sekolah lalu memberitahukan para muridnya itu tentang aturan dari turnamen yang akan mereka ikuti. Dengan aturannya yang sangat sederhana, yaitu semua orang mengundi nomor dan bertarung melawan peserta dengan nomor yang sama. Dan jika menang, peserta yang menang akan tetap di atas ring dan akan menantang lawan berikutnya. Dan pada akhirnya, peserta akan diperingkat berdasarkan total kemenangan. Dan 4 orang terakhir yang berdiri di keempat arena yang ada di depan mereka akan masuk ke babak final. Kepala sekolah Zhao lalu mengingatkan satu hal lagi kepada mereka, kalau siswa dari sekolah yang sama tidak akan dipertemukan di babak penyisihan. Yang hal itu pun membuat murid yang di sekolah yang sama dengan Ye Chuan dan Su Lingxuan terlihat sedikit lega. Karena mereka tidak akan melawan Su Lingxuan yang mereka anggap sangatlah kuat. Karena jika tidak ada peraturan tersebut, jika mereka bertarung dengan Su Lingxuan, mereka menganggap kalau mereka akan langsung tersingkir dalam babak penyisihan itu. Kepala sekolah Zhao yang mendengar itu, dia pun melanjutkan perkataannya lagi. Kalau peserta yang telah kalah di babak penyisihan, masih mempunyai satu kesempatan lagi untuk menantang dan naik ke arena pertarungan. Namun jika mereka kalah lagi, kepala sekolah Zhao berkata kalau mereka akan langsung tereliminasi. Dan mendengar itu, teman dari Su Lingxuan berkata kepada kepala sekolah Zhao untuk tidak terlalu khawatir. Karena menurutnya, Su Lingxuan pasti akan menduduki peringkat pertama dan akan mengharumkan sekolah mereka. Dan sementara di sisi Su Lingxuan yang melihat ke arah Ye Chuan, dia berkata dalam hatinya, kalau dia sudah tidak sabar, melihat Ye Chuan akan ditindas di atas ring turnamen tersebut. Babak penyisihan pun akhirnya dimulai juga, dengan dibawakan oleh seorang pembawa acara. Pembawa acara itu yang seorang perempuan pun berkata kepada para hadirin yang ada di tempat turnamen itu, kalau turnamen masuk perguruan tinggi itu akan diikuti oleh beberapa sekolah, seperti sekolah SMA King Cheng, SMA Ling Yun,
SMA Yingchai dan SMA Qingyan, dan setelah memperkenalkan mereka, pembawa acara itu pun meminta para peserta untuk bersiap dan membangun mental mereka, karena penampilan mereka akan langsung mempengaruhi masa depan mereka masing-masing. Sebelum turnamen itu dimulai, pembawa acara itu juga menyampaikan, kalau di tribun penonton terdapat para guru dari Akademi Skyfold, Akademi Zhenwu, dan Akademi Taichu yang hadir untuk menonton dan mengamati setiap siswa yang mempunyai bakat, dan di sisi Su Lingxuan yang sudah dipilih oleh Akademi Skyfold, melihat gurunya hadir di tempat itu, Su Lingxuan pun terlihat benar-benar bertekad, kalau dia akan mengeluarkan semua kekuatannya, agar gurunya itu tidak merasa kecewa karena telah memilihnya. Dengan aba-aba turnamen tersebut akan dimulai, draft pertandingan itu pun akhirnya muncul, dengan Ye Chuan yang berasal dari SMA Qingcheng yang hanya profesi pick butcher saja, akan melawan Lu Kai dari SMA Yingchai dengan profesi kultivator Thunder Shadow Spear tingkat lanjut, yang hal itu pun membuat para penonton terlihat terkejut, karena di turnamen itu terdapat peserta dengan profesi kehidupan mengikuti turnamen itu. Sementara di sisi para guru akademi, salah satu dari mereka yang melihat itu pun berkata, kalau ia yang sudah merekrut siswa di banyak kota, baru pertama kalinya ia melihat peserta dari profesi kehidupan mengikuti turnamen tersebut, sehingga ia pun beranggapan, apakah SMA Qingcheng benar-benar sudah kepepet karena tidak mempunyai murid yang layak untuk mengikuti turnamen itu. Namun guru akademi yang lain yang mendengar itu, dia berkata kepadanya dengan memanggilnya dengan panggilan Guru Qin, kalau bagaimana ia bisa berkata seperti itu, karena ia baru-baru ini telah merekrut seorang bertalenta menjanjikan di SMA yang ia anggap sebelah mata itu, yang hal tersebut pun membuat Guru Qin menganggap SMA Qingcheng sekolah campuran orang lemah dan orang bertalenta, karena dibandingkan dengan SMA Yingchai yang dihuni dengan siswa-siswa yang semuanya bertalenta, Guru Qin berkata kalau SMA Qingcheng hanyalah sekolah biasa-biasa saja. Sementara di sisi ring 4, tempat Ye Chuan akan melakukan pertandingan, lawannya yang mengetahui kalau Ye Chuan hanyalah seorang berprofesi kehidupan sebagai penjagal babi. Ia yang begitu percaya diri akan memenangkan pertarungan tersebut pun menghampiri Ye Chuan dan mengucapkan terima kasihnya, karena ia tidak menyangka, kalau SMA Qingcheng akan memberikan kemenangan mudah bagi dirinya, dan sambil merangkul Ye Chuan, Lu Kai berkata kalau dia akan mentraktir Ye Chuan setelah pertandingan itu sudah selesai sebagai rasa terima kasihnya, dan Ye Chuan yang merasa jijik dirangkul oleh seekor babi, sambil tersenyum jahat, ia berkata kepada Lu Kai, kalau ia ternyata mempunyai sisi yang baik juga. Pada saat Luan Er akan melancarkan serangannya, Su Lingxuan yang sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi pun mendapatkan momentum yang bisa membalikan keadaan. Karena ketika Luan Er melancarkan serangannya, durasi dari kemampuan bersekbelot yang ia miliki sudah mencapai batasannya, dan Su Lingxuan yang sangat marah dengan apa yang dilakukan oleh Luan Er terhadapnya itu. Pada saat ia akan membalas perbuatan Luan Er, tak diduga ia langsung berlari ke arah pengadil sambil berkata, kalau ia menyerah atas pertandingan yang sedang ia ikuti itu. Su Lingxuan yang tak terima dengan apa yang dilakukan oleh Luan Er pun berkata kalau ia tak mengizinkan Luan Er untuk menyerah dan menyuruhnya untuk melanjutkan pertarungan mereka. Namun pengadil dari pertarungan mereka langsung mengumumkan hasil dari pertarungan mereka. Kalau Su Lingxuan dari SMA Qingcheng telah menang dalam pertandingan tersebut, yang hal itu pun membuat Su Lingxuan sangat marah, namun berbeda terbalik dengan Luan Er dan kepala sekolah Xia, dengan mereka yang mengejek Su Lingxuan yang terlihat sangat kecewa dengan keputusan pengadil itu. Sementara di sisi kepala sekolah Zhao, dia yang melihat pertarungan itu pun berkata, meskipun Su Lingxuan memenangkan pertarungan tersebut, tapi kalau durasi dari kemampuan bersekbelot yang dimiliki oleh Luan Er bisa bertahan sedikit lebih lama, mungkin dirinya lah yang akan memenangkan pertarungan itu. Yang hal tersebut pun membuat kepala sekolah Zhao merasa terpukau,
karena di SMA Lingyun ternyata terdapat murid sekuat Luan Er. Sementara di sisi Su Lingxuan yang sudah memenangkan pertandingan melawan Luan Er, ia yang melihat ke arah Ye Chuan yang masih belum tersingkir dalam babak penyisihan itu pun merasa kalau itu tidak adil bagi dirinya. Karena semua lawan yang ia hadapi semuanya adalah lawan yang sangat berat, dibandingkan dengan Ye Chuan yang ia anggap kalau lawannya semua hanyalah kroco saja. Dan karena lawannya itu semuanya adalah siswa yang hebat, Su Lingxuan pun berencana akan mengeluarkan semua kemampuannya. Meski awalnya ia ingin menggunakan semua kemampuannya itu di babak final. Karena semua siswa unggulannya sudah tidak tersisa lagi, kepala sekolah Xia yang merasa kalau sekolahnya tidak akan menempati posisi ketiga pun meminta pamit kepada kepala sekolah yang lain, dan sebelum meninggalkan tempat tersebut, sambil berbisik-bisik kepada kepala sekolah Zhao, ia berkata kalau dibandingkan dengan Su Lingxuan, dirinya lebih optimis kepada Ye Chuan yang hanya mempunyai profesi penjagal babi. Di sisi kepala sekolah Wen Chongwei, setelah melihat pertandingan Su Lingxuan tersebut, dia berkata kepada kepala sekolah Zhou, kalau murid bintangnya itu ternyata tidak sekuat yang ia bayangkan, dan melihat kemampuan dari Su Lingxuan tersebut, kepala sekolah Wen Chongwei pun berkata, kalau Liu Chen dari sekolahnya mungkin akan bertemu dengan Su Lingxuan di babak final. Di sisi Liu Cheng yang sedang melakukan pertarungan, dengan mengubah senjatanya menjadi besar, ia pun berhasil dengan mudah mengalahkan lawan duelnya dengan cara ditindih oleh senjata pedang yang besar tersebut. Dan sambil melihat lawannya itu kesakitan, Liu Chen berkata kepadanya, kalau jika itu adalah pertarungan sesungguhnya, lawannya itu tidak akan ditindih oleh pedangnya tersebut, melainkan oleh hal yang lebih besar daripada itu. Dan melihat lawannya itu sudah tidak berdaya lagi, Liu Chen pun lalu mengubah pedangnya kembali ke bentuk semula, dan memasukkannya lagi ke sebuah kotak kayu yang ia bawa di punggungnya itu. Dan dengan parasnya yang tampan, serta kekuatannya yang sungguh mengagumkan, hal itu pun membuat para wanita langsung jatuh hati kepadanya. Di sisi kepala sekolah Zhou, ia yang melihat pertandingan tersebut pun mulai merasa panik, karena dengan kekuatan Su Lingxuan saat ini, kepala sekolah Zhou berkata kalau Su Lingxuan mungkin tidak akan mudah merebut juara pertama jika lawannya adalah Liu Chen. Dan sementara di sisi ring lain yang sedang berlangsung pertarungan antara Xia Nanan yang mewakili SMA Qingyan dengan kandidat lain, dia pun memenangkan pertandingan itu. Namun sebenarnya, lawannya itu tidak mengerahkan semua kemampuannya untuk memenangkan pertarungan dengan Xia Nanan, karena jika ia memenangkan pertarungan itu, ia meyakini, kalau orang-orang dari keluarga Xia yang sedang menonton akan membalasnya setelah pertandingan itu sudah berakhir. Sehingga, ia pun lebih memilih untuk mengalah saja dalam pertarungan tersebut terhadap Xia Nanan. Xia Nanan yang melihat pertandingan Ye Chuan di sisi ring lain pun lalu menghampirinya setelah pertandingan itu dimenangkan oleh Ye Chuan, dan sambil memegang tangannya, Xia Nanan berkata kepada Ye Chuan kalau dirinya adalah seorang pembohong, karena mereka sudah membuat janji untuk bertemu kembali. Tapi Ye Chuan tidak menepati janji tersebut, tetapi, Ye Chuan berkata kalau keluarga Xia tidak mengizinkannya untuk menemui Xia Nanan, karena hal itu mungkin akan mengganggunya, yang hal itu pun membuat Xia Nanan menyadari satu hal, kalau perbuatan itu pasti ulah dari Paman Zhao. Di sisi Su Lingxuan, dia yang melihat Xia Nanan kembali, dia yang dulu pernah dipermalukan oleh Xia Nanan pun berencana akan membalasnya di kompetisi tersebut, dan tidak berselang lama, gilirannya untuk melakukan pertarungan pun akhirnya diumumkan, kalau lawan yang akan ia hadapi adalah Wang Modi dari SMA Qingyan, yang mempunyai profesi sebagai Advanced Elemental Mage. Wang Modi yang melihat pertarungan Su Lingxuan sebelumnya pun meremehkannya dengan berkata, kalau selama ini Su Lingxuan yang diagung-agungkan itu ternyata hanyalah seorang yang berkemampuan biasa-biasa saja. Tetapi setelah pertandingan itu sudah dimulai dengan aba-aba dari pengadil pertandingan mereka. Pada saat ia sedang menyiapkan skillnya untuk menyerang Su Lingxuan,
Dengan cepat Su Lingxuan bergerak dan melancarkan serangannya, yang hal itu pun membuatnya seketika langsung terjatuh tak sadarkan diri. Dan sambil melihat ke arah Ye Chuan dan Xia Nanan, Su Lingxuan berkata kalau dia akan membalaskan penghinaannya yang pernah ia terima oleh mereka. Dengan berakhirnya pertandingan Su Lingxuan, pembawa acara itu pun mengumumkan kalau babak penyisihan akhirnya sudah berakhir, dan dengan 4 peserta teratas yang sudah ditentukan dengan ring arena pertama oleh Su Lingxuan dari SMA King Cheng, arena 2 oleh Xia Nanan dari SMA King Yan, arena 3 oleh Liu Chen dari SMA Ying Chai, dan terakhir dari arena 4 oleh Ye Chuan dari SMA King Cheng. Mereka semua sudah dipastikan akan memasuki babak selanjutnya. Dengan melihat Ye Chuan masuk ke babak selanjutnya, kepala sekolah Zhao pun terlihat sangat senang, karena ia tidak menyangka kalau Ye Chuan benar-benar bisa melakukan hal tersebut, dan melihat kedua muridnya itu masuk ke babak selanjutnya, sudah dipastikan kalau sekolahnya sudah pasti akan berada di peringkat 3 atau 4 jika hasil buruk yang mereka dapatkan. Dan sementara di sisi Paman Zhao dan keluarga Xia yang melihat nonanya itu memasuki babak selanjutnya, mereka pun bersorak gembira untuk memberikan semangat kepada nonanya itu. Di sisi mereka, Ye Chuan pun lalu berkata kepada Xia Nanan, sejak kapan dirinya bisa sekuat seperti yang sekarang, dan dengan sombongnya, Xia Nanan berkata kalau dia sudah kuat dari dulu dengan bantuan senjata rahasianya, dan sementara di sisi para guru akademi Skyfold yang melihat Ye Chuan bisa masuk ke babak selanjutnya pun berkata dalam hatinya, kalau apa yang dilakukan oleh Ye Chuan demi mencuri perhatian Su Lingxuan dengan mengerahkan semua kemampuannya itu, ia menganggap kalau itu adalah hal yang benar sia-sia saja. Di sisi pembawa acara, ia pun lalu mengumumkan role pertandingan selanjutnya, kalau di babak itu akan menggunakan role pertarungan 2 versus 2. Dan siapapun yang bisa masuk semifinal yang pasti akan mendapatkan panggung yang lebih besar. Setelah menyatukan keempat ring arena itu menjadi satu dan berkata kalau pertandingan selanjutnya masih akan ditentukan lewat undian sistem. Setelah terpilih kandidat yang akan bertarung yaitu Xia Nanan yang akan melawan Su Lingxuan, pembawa acara itu pun lalu menyuruh kandidat yang lain untuk mundur sementara menunggu giliran mereka. Melihat lawannya adalah orang yang pernah mempermalukannya, Su Lingxuan pun berkata, kalau di pertarungan tersebut, ia pasti akan membalaskan penghinaan yang pernah ia dapatkan. Dan di sisi Ye Chuan dan Liu Chen yang sedang duduk menunggu pertandingan mereka selanjutnya, dengan sombongnya ia berkata kepada Ye Chuan, kalau Ye Chuan seharusnya merasa terhormat, karena ia bisa bertarung dengannya yang hebat itu, dan Ye Chuan yang tak menanggapi perkataannya itu, Ye Chuan malah membahas pedang dari Liu Chen, karena ia anggap, kalau pedangnya itu benar-benar sangatlah keren, dan dengan sombongnya kembali, Liu Chen berkata kalau itu sudahlah pasti, karena pedangnya yang sebagai spirit weapon tingkat menengah, telah ditempa oleh Di Ersin, yang dikenal sebagai murid dari Master Tai Xin, master terbaik yang ada di wilayah King Cheng. Di pertarungan Xia Nanan dengan Su Lingxuan, Xia Nanan yang mengetahui lawannya adalah wanita yang selalu mengganggu Ye Chuan. Dia pun berkata kepada Su Lingxuan untuk jangan pernah mengganggu temannya lagi. Karena jika Su Lingxuan terus mengganggunya, Xia Nanan berkata kalau dia akan menampar Su Lingxuan kembali seperti di masa dulu. Tetapi Su Lingxuan tidak menerima tuduhan itu, karena yang ia anggap, kalau Ye Chuan lah yang selalu mengganggunya setiap saat. Setelah aba-aba pertandingan tersebut sudah dimulai, Su Lingxuan pun berkata dalam hatinya, kalau demi Akademi Skyfold yang telah merekrutnya, meski dirinya nanti akan memberikan pelajaran kepada Xia Nanan, Su Lingxuan berkata kalau keluarga Xia tidak akan berani berbuat apa-apa kepada dirinya. Karena, untuk membalaskan dendamnya dengan dalih untuk memenangkan pertarungan tersebut, keluarga Xia pasti tidak akan berani jika ia membuat Xia Nanan mengalami luka yang cukup serius. Dan sambil mengeluarkan pedang dari sarungnya, Su Lingxuan berkata kepada Xia Nanan,
kalau apa yang ia lakukan terhadapnya di masa lalu. Su Lingxuan berkata kalau dia akan membalaskannya di pertarungan tersebut. Dengan menggunakan skill Shadow Phantom-nya, Su Lingxuan pun langsung menerjang ke arah Xia Nanan untuk melancarkan serangan. Namun, Xia Nanan yang sudah menyiapkan sebuah item, dengan melemparkan dua item yang berwarna merah ke arah Su Lingxuan. Hal itu pun menimbulkan asap merah yang menghalangi pandangannya, dan dengan dua item untuk meningkatkan kecepatan, serta satu item yang bisa meningkatkan kekuatannya sebanyak 100%, Xia Nanan pun langsung mengarah ke arah Su Lingxuan untuk melancarkan serangannya, tetapi, serangan tersebut masih bisa dihalau oleh Su Lingxuan dengan pedangnya itu. Setelah berpindah untuk menjaga jarak dari Su Lingxuan, Xia Nanan pun lalu mengeluarkan dua item yang berwarna emas, dan setelah memakannya, tingkatan profesinya pun meningkat sementara ke ranah Climbing Pond Realm tahap kedua. Namun karena tindakannya itu, Paman Zhao pun terlihat sangat panik, karena dengan Xia Nanan memakan item itu, jika nonanya memakan satu lagi item yang serupa, itu akan memberi beban yang sangat besar bagi tubuhnya itu. Dan kalau terjadi sesuatu kepada nonanya itu, Paman Zhao berkata, kalau dia tidak punya pilihan selain bunuh diri untuk menebus dosa akibat nonanya yang akan terluka parah. Di sisi pertarungan antara Su Lingxuan dan Xia Nanan, Su Lingxuan yang marah melihat sumber daya yang sangat berharga itu dihambur-hamburkan seperti itu untuk orang lemah seperti Xia Nanan. Su Lingxuan berkata kalau apapun yang telah Xia Nanan lakukan tidak akan mungkin mengalahkannya, dan pada saat akan melancarkan serangannya, Xia Nanan yang melemparkan item peledak ke arah Su Lingxuan pun membuat ledakan yang cukup besar. Namun, Su Lingxuan bisa menghindari serangan itu dengan cara melompat ke udara, dan melihat celah untuk melancarkan serangan lanjutannya. Xia Nanan langsung bergerak ke belakang Su Lingxuan untuk melancarkan tendangannya, tapi, Su Lingxuan bisa menghindari serangan tersebut, dan dengan ia yang berhasil membekukan kaki dari Xia Nanan, dengan melancarkan serangan dari arah belakang, Su Lingxuan berkata kalau pemenang pertandingan tersebut sudah dipastikan akan menjadi miliknya. Di sisi para kepala sekolah yang hadir di tempat itu untuk melihat turnamen tersebut, salah satu dari mereka dari kepala sekolah Yingcai pun berkata kepada kepala sekolah Zhao, apakah SMA Qingcheng benar-benar kekurangan orang, sampai-sampai dirinya harus mengirimkan seorang penjagal babi ke atas panggung, dan jika seputus asa itu untuk mencari siswa yang akan diikut sertakan dalam turnamen itu. Kepala sekolah Yingcai berkata kalau sekolahnya dengan senang hati akan meminjamkan beberapa orang untuk ia pakai dalam turnamen tersebut. Kepala sekolah dari SMA Lingyun yang bernama Xia juga berkata, kalau kandidat dari sekolah SMA Qingcheng mempunyai aura yang berbeda dibandingkan dengan para kandidat yang lain. Lalu kepala sekolah SMA Qingyan yang bernama Wen Chongwei sambil tertawa mengejek ia menambahkan, kalau ia yang hanya seorang penjagal babi memang mempunyai aura yang berbeda dengan para peserta yang lain, karena dirinya satu-satunya yang profesinya non-tempur, yang pasti akan menjadi bulan-bulanan peserta yang lain, yang hal itu pun membuat kepala sekolah Zhao merasa malu, karena ia terus diolok-olok oleh kepala sekolah lain. Kembali ke ring pertarungan antara Ye Chuan dan Lu Kai. Setelah memperagakan sebuah gerakan dengan tombaknya itu, dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi, Lu Kai berkata dalam hatinya, kalau ia sebagai kultivator alam apprentice tahap ke-8 yang menghadapi profesi non-tempur seperti Ye Chuan, Lu Kai berkata kalau ia mungkin bisa menghabisi Ye Chuan hanya dengan satu serangan saja, yang hal itu pun membuatnya sedikit kecewa, karena ia tidak bisa memamerkan keahliannya itu. Dan untuk memamerkan keahliannya itu, Lu Kai berencana untuk bersenang-senang terlebih dahulu sebelum ia membunuh Ye Chuan di pertandingan tersebut. Di sisi Ye Chuan, ia yang melihat pertunjukan yang dilakukan oleh Lu Kai, dengan polosnya memberikan tepuk tangan dan berkata kalau itu gerakan yang sangat bagus.
dan setelah diingatkan untuk jangan pamer dan langsung memulai pertarungannya oleh pengadil dari pertarungan mereka, setelah menyiapkan kuda-kudanya untuk menyerang Ye Chuan, dia yang melompat ke arah Ye Chuan sambil berkata untuk jangan menyalahkannya karena ia akan menghajar Ye Chuan di ring tersebut. Pada saat ia melancarkan tusukan tombaknya itu, Ye Chuan dengan mudah menghindari serangan itu, dan hanya dengan satu pukulan menggunakan tangan kirinya yang langsung diarahkan ke wajah Lu Kai. Lu Kai yang menerima serangan itu pun mendapatkan luka yang sangat serius, yang membuat sebagian giginya rontok, dan ia yang terhempas jauh ke belakang dan terjatuh ke tanah yang langsung membuatnya tak sadarkan diri. Pengadil dari pertarungan mereka yang melihat keadaan Lu Kai yang sudah tak sadarkan diri pun langsung mengumumkan kalau pemenang dalam pertarungan mereka adalah Ye Chuan. Dengan pengumuman kemenangan Ye Chuan itu, para kepala sekolah pun terlihat terkejut. Namun berbeda terbalik dengan kepala sekolah Zhao. Dengan kemenangan muridnya itu, dia pun lalu menyombongkan dirinya dengan mengatakan, apakah mereka masih meremehkan muridnya itu yang hanya profesi sebagai penjagal babi saja? Meskipun muridnya itu hanya seorang penjagal babi, tapi ia adalah penjagal babi tingkat dewa, dan meski ia mungkin tidak akan menjadi petarung tingkat atas di masa depan, tapi dengan bakat dewanya itu, kepala sekolah Zhao berkata kalau untuk menghancurkan orang biasa seperti para siswa yang ada di sekolah yang lain sudah lebih dari cukup, yang hal itu pun membuat malu semua kepala sekolah yang ada di sampingnya itu. Di sisi para guru akademi, Guru Qin yang melihat Ye Chuan menang meski ia hanya seorang penjagal babi pun sedikit menyayangkan. Karena jika Ye Chuan adalah seorang profesi tempur, dia pasti akan menjadi bibit yang sangat bagus. Karena melihat gerakan yang ditunjukkan oleh Ye Chuan seperti air yang mengalir, serta bahkan pukulannya itu terlihat tidak menggunakan 1/10 dari kekuatannya, Guru Qin berkata kalau Ye Chuan adalah seorang petarung yang sudah berpengalaman. Namun meski begitu, Guru Qin sedikit merasa heran, kenapa seorang yang hanya berprofesi non-tempur bisa dengan mudah mengalahkan seseorang dengan profesi tempur peringkat tinggi. Sementara di sisi guru dari Akademi Skyfold yang merekrut Su Lingxuan, dia yang mengetahui Ye Chuan dari Su Lingxuan yang pernah bilang kalau ada seorang pria tak berguna selalu mengejarnya itu. Setelah tahu kalau pria itu adalah orang yang memenangkan pertarungan pertama tersebut dan melihat kekuatan Ye Chuan, dia masih tetap meremehkannya, dan kemudian berkata kepada Guru Qin, kalau sepanjang sejarah umat manusia, sudah banyak yang mencoba menentang takdir dengan profesi non-tempur, namun semuanya berakhir dengan kegagalan, dan ia yang menganggap kalau Ye Chuan adalah orang yang bodoh yang terlalu percaya diri. Dia pun berkata kepada Guru Qin kalau ia tidak perlu memikirkan orang yang tak berguna itu. Tak berselang lama, Ye Chuan pun mendapatkan penantang baru dari sekolah SMA Qingyan yang bernama Xiao Jiji dengan profesinya sebagai Fire Cloud Mage Intermediate, dan melihat Xiao Jiji menciptakan api dari kedua tangannya itu, Ye Chuan dengan polosnya bertanya kepadanya, apakah tangan Xiao Jiji tidak terbakar sedikit pun setiap hari membakar tangannya itu? Dan ia yang marah pun dengan lantang berkata kepada Ye Chuan, kalau ia ingin tahu seberapa panasnya api tersebut, Xiao Jiji berkata kalau ia akan membakar Ye Chuan di pertarungannya itu. Di sisi kepala sekolah Wen Chongwei, dengan menyombongkan muridnya itu, ia berkata kepada kepala sekolah Zhao, kalau perjuangan muridnya itu akan segera berakhir, karena muridnya itu yang sudah menerobos alam apprentice tahap ke-9 hanya dalam 3 bulan saja. Muridnya itu akan mengalahkan murid dari kepala sekolah Zhao dengan sangat mudahnya. Dan melihat kejeniusan dari muridnya itu, kepala sekolah Wen Chongwei berkata, kalau muridnya itu tidak akan membutuhkan waktu yang lama untuk menerobos ke ranah Climbing Pond Realm. Sambil mengambil segelas minuman yang ada di depannya, kepala sekolah Zhao berkata kepada kepala sekolah Wen Chongwei, kalau muridnya itu sudah berada di ranah Climbing Pond Realm tahap ketiga, yang hal itu pun membuat kepala sekolah Wen Chongwei terlihat sangat terkejut.
dan pada saat ia berkata kepada kepala sekolah Zhao apakah ia sedang bercanda mengatakan hal itu kepada dirinya, tak berselang lama pengumuman pertarungan Ye Chuan dan Xiao Jiji pun diumumkan oleh pengadil pertarungan mereka. Kalau Ye Chuan dari SMA King Cheng sudah berhasil menang dalam pertandingan tersebut, yang hal itu pun membuat kepala sekolah Wen Chong Wei merasa terkejut serta juga bertanya-tanya, apakah Ye Chuan benar-benar murid yang baru yang membangkitkan profesinya di tahun tersebut. Di sisi Su Lingxuan yang juga memenangkan pertarungannya itu, kepala sekolah Zhao yang melihat pencapaian yang diraih oleh para muridnya itu pun berkata, kalau situasinya berjalan terus seperti itu, dia beranggapan kalau setidaknya 2 dari 3 besar akan menjadi milik SMA King Cheng. Dan di sisi Su Lingxuan yang melihat Ye Chuan bisa menang melawan peserta yang lain, dia berkata kepada Ye Chuan kalau ia hanya beruntung saja. Karena jika tidak ada peraturan kalau sesama sekolah yang sama bisa bertemu dalam pertarungan tersebut, jika dirinya bertarung dengan Ye Chuan, Su Lingxuan berkata kalau ia sudah pasti dengan mudah mengalahkan Ye Chuan. Sementara di sisi para guru SMA, kepala sekolah Xia yang melihat kepala sekolah Zhao terlihat senang, dia pun memperingatinya untuk tidak senang terlebih dahulu. Karena selanjutnya adalah bagian muridnya yang akan menentang Su Lingxuan, dan muridnya itu yang terlihat seperti seorang anak kecil. Dia yang naik ke atas ring pertandingan pun menyapa Su Lingxuan dan dengan rendah diri meminta Su Lingxuan untuk jangan terlalu keras kepadanya. Tapi Su Lingxuan yang begitu sombong dan angkuh, ia berkata kepada gadis kecil itu untuk jangan sok akrab dengan dirinya. Karena tidak peduli lawannya itu anak kecil ataupun bukan. Su Lingxuan berkata kalau dia akan menghabisi gadis kecil itu. Di sisi kepala sekolah Zhao yang melihat kalau lawan dari muridnya itu seorang gadis kecil, dia pun bertanya kepada kepala sekolah Xia, kenapa ia mengirim seorang gadis kecil untuk ikut turnamen tersebut, serta juga bertanya kembali, apakah gadis kecil itu sudah berada di usia 18 tahun? Dan setelah berkata kalau muridnya itu sudah mencapai batas usia untuk mengikuti turnamen tersebut, kepala sekolah Xia yang terlihat bersemangat pun berkata kepada kepala sekolah Zhao untuk jangan meremehkan muridnya itu yang diketahui ia bernama Lu Wan-er. Karena ia anggap kalau Lu Wan-er itu adalah salah satu unggulan dari sekolahnya mereka. Setelah aba-aba pertandingan mereka sudah dimulai, dengan profesinya yang sebagai legendaris Snow Soul Sword Immortal, Su Lingxuan dengan cepat bergerak dan melancarkan serangan tebasannya, yang hal itu pun membuat baju dan pita yang gadis kecil itu kenakan tercabik-cabik, dan Su Lingxuan yang mengira kalau dengan serangannya itu ia sudah bisa mengalahkan gadis kecil tersebut, dan hal yang sama pun dirasakan oleh kepala sekolah Zhao yang berkata kepada kepala sekolah Xia, kalau muridnya itu terlalu lemah dan langsung kalah hanya dengan satu serangan saja. Kepala sekolah Xia yang tersenyum pun lalu berkata, kalau pertandingan sesungguhnya akan segera dimulai. Di sisi pertarungan Su Lingxuan dan Lu Wan-er, Su Lingxuan terlihat terkejut dengan perubahan Lu Wan-er, karena ia yang merasa kalau pertandingan itu akan ia menangkan dengan sangat mudah. Ternyata Lu Wan-er berubah bentuk penampilannya, karena sudah diketahui, kalau Lu Wan-er itu tipe Berserk Blood Warrior, dan mendengar kalau Su Lingxuan mengatainya sebagai seorang monster yang menjijikan, ia pun dengan cepat bergerak ke arah Su Lingxuan untuk melancarkan serangannya, namun Su Lingxuan berhasil menahan serangan itu dengan pedangnya. Karena serangan Lu Wan-er terlalu kuat, Su Lingxuan pun terhempas jauh ke belakang, yang membuatnya harus mengalami luka yang cukup serius. Belum selesai dari itu, Lu Wan-er kemudian melompat ke arah Su Lingxuan untuk melancarkan serangan lanjutannya. Namun Su Lingxuan masih bisa menghindari serangan tersebut. Tetapi karena serangan Lu Wan-er sangatlah kuat, Su Lingxuan yang melihat kerusakan dari serangan Lu Wan-er pun mulai terlihat ketakutan. Karena jika serangan itu langsung mengenainya, Su Lingxuan berkata kalau dia pasti akan mati dengan serangan tersebut. Pada saat Lu Wan-er mengangkat bongkahan bebatuan akibat serangan sebelumnya itu,
Su Lingxuan yang tak mau berdiam diri pun lalu mencoba melawannya dan berhasil menghancurkan bebatuan itu. Dan dengan skill Snow Phantom yang bisa menciptakan dua kloningan dari es, dua kloningan itu pun langsung bergerak untuk menyerang Lu Wan-er. Tetapi, pada saat salah satu kloningan itu menyerangnya, Lu Wan-er yang dengan mudah menghindari serangan itu pun lalu mencoba menyerang balik. Dan hanya dengan satu tinjuannya, Lu Wan-er bisa menghancurkan kloningan dari skill Su Lingxuan tersebut. Namun hal itu membuat celah untuk Su Lingxuan melancarkan serangannya, yang berhasil menusuk tangan kanan dari Lu Wan-er. Dengan ia yang berhasil mendaratkan serangan itu, Su Lingxuan dengan sombongnya berkata, kalau pertarungan mereka akan segera selesai. Dan dengan melihat tangan dari Lu Wan-er mulai membeku karena serangannya itu, Su Lingxuan pun lalu mencabut kembali pedangnya untuk melancarkan serangan lanjutannya. Namun tak diduga, Lu Wan-er dengan tangan yang satunya meraih tangan dari Su Lingxuan, dan dengan tangan yang akan membeku oleh serangan Su Lingxuan, dia pun bersiap-siap untuk melancarkan tinjuannya dengan serangan penuh. Yang hal itu pun membuat Su Lingxuan merasa panik, karena serangannya itu tidak berefek sama sekali kepada Lu Wan-er. Karena tak sepengetahuan Su Lingxuan, dengan panasnya dari tipe berserk, Lu Wan-er bisa menetralkan dingin dari serangan Su Lingxuan, dan dengan tinjuannya itu yang tepat mengenai wajah dari Su Lingxuan, hal itu pun membuat kepala sekolah Xia terlihat senang. Namun berbeda terbalik dengan kepala sekolah Zhao yang mulai merasa panik, dan sementara di sisi Su Lingxuan yang mencoba meminta maaf kepada Lu Wan-er. Dia yang melihat ke arah Ye Chuan pun mencoba untuk meminta tolong. Namun Ye Chuan malah bertepuk tangan karena ia anggap, kalau pukulan dari Lu Wan-er benar-benar sangatlah keren. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.